Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jumpa lagi dalam Sabda Sadi kita hari ini, dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita terdapat dalam kitab Ulangan 11 ayat 14. Ulangan 11 ayat 14 berkata, "Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu." Bapak Ibu, tema hari ini berbicara tentang Tuhan menurunkan hujan pada waktunya. Kebenaran yang barusan kita baca tentunya adalah merupakan janji Tuhan, ya, janji Tuhan yang Tuhan nyatakan atas bangsa Israel. Namun ada hal yang menarik dari kebenaran firman Tuhan ini yang saya temukan. Ada satu kata kunci, yaitu kata mendengar. Wow, tentunya kata yang sederhana, tetapi ini adalah merupakan hal yang Allah rindukan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan ini dari kisah bangsa Israel ini memberikan hal yang luar biasa kepada kita untuk dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi artinya adalah kalau kita membaca di ayat sebelumnya, jelas Allah berfirman kepada bangsa Israel untuk supaya mereka dapat, ya, dengan sungguh serta memperhatikan, dan bukan hanya memperhatikan tetapi mendengar dengan jelas apa yang ingin Allah perintahkan. Dan di ayat sebelumnya kalau kita membacanya dikatakan bahwa jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini dapat saya simpulkan beberapa hal, ya, dari perjalanan bangsa Israel ini yang bagaimana dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Saya simpulkan bahwa yang pertama, mendengar adalah bentuk dari ketaatan dan bukti bahwa saudara dan saya begitu mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan akan selalu memiliki kerinduan untuk hidup di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kerinduan yang dimaksudkan adalah hati yang tulus yang datang pada Tuhan, mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi ketiga hal ini, maka apa yang dapat saudara dan saya lakukan? Yang pertama adalah janji Allah, ya, janji Allah adalah merupakan hal yang akan tergenapi, ya, tentunya sesuai dengan rencana dan kehendaknya Allah itu sendiri. Karena itu mari kita sama-sama mau belajar untuk peka. Yang pertama, kita mau peka mendengarkan apa yang Allah ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian mari kita juga mau belajar untuk mendengar. Karena kata mendengar tadi dikatakan adalah bukti bahwa saudara dan saya telah menjadikan Allah yang terutama di dalam kehidupan kita semua. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendengar, maka apa yang akan Allah kerjakan, yaitu Allah akan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Saya percaya bahwa janji-janji Tuhan, janji Allah yang Tuhan nyatakan atas bangsa Israel itu tentunya berlaku bagi setiap orang-orang yang mengasihi Allah dan mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Yaitu ketika kita mau selalu mendengarkan, dan begitu juga bukan hanya kita mendengar tetapi juga kita mau mengaplikasikan di dalam perbuatan kita, ya. Dan kemudian ketika kita dapat mengaplikasikannya di dalam perbuatan kita, maka apa yang akan Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu Allah akan tentunya janji-janjinya akan digenapi, menyertai kita, memberkati kita, dan juga Allah akan selalu menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting, ketika Allah menyertai kita dan Allah memberkati kita, maka kita juga akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.